Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Maulidi Fawadi, asal dari Pontianak. Ingin memenuhi tugas filsafat ilmu kelas online, yang mana apa itu filsafat. Secara yang saya pribadi ketahui, filsafat ialah suatu pikiran yang berpikir cara sepakat untuk tidak bersepakat, dalam cara yang harus rasional. Kita bebas berpikir dan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pikirkan. Kritis, kita berpikir secara mendalam melalui analisis dan evaluasi. Kita berpikir secara radikal sampai mendapatkan kebenaran yang kita pikirkan, dan kita berpikir secara sistematis melalui informasi dengan fakta, melalui logika dengan data, dan melalui sistem teratur dan terstruktur dengan secara nilai kecerdasan. Maka ada 3 cabang filsafat yang kita ketahui semua. Yang pertama, ontologi. Itu suatu bidang yang bertanya tentang keberadaan, eksistensi, apa yang ada, realitas, apa hakikat yang ada dalam diri manusia. Epistemologi, secara pengetahuan mencari asal usul bagaimana cara kita mengetahui pengetahuan tersebut. Dan aksiologi, dari kata aksiomo nilai logis sebuah ilmu. Jadi berpikir tentang bagaimana nilai ilmu. Contoh ontologi, apa itu khalifah? Epistemologi, bagaimana cara pandang khalifah dalam mengatur strategi di muka bumi ini. Dan aksiologi, dalam nilai khalifah itu ada 3. Dia mengubah, dia amanah, dan dia penakluk. Bagaimana cara manfaat agar sang khalifah ini melalui pemikiran filsafat kita sampai kepada filsafat yang namanya filsafat akhirat. Maka manfaat yang digunakan dalam khalifah tersebut, dia harus mengajak kepada rakyatnya ya ini akan akhirat, dan bukan menjauhi dunia tapi mengendalikan dunia. Dalam surah 28 ayat 77, kejarlah akhirat sampai ke liang lahan, utlubul ilma minal mahdi lal lahdi, dan jangan kita tinggalkan dunia, karena dunia kita perlu untuk kita sampai kepada akhirat. Kalau tidak ada dunia, bagaimana kita mau sampai kepada akhirat? Itu sebuah pemikiran filsafat. Tetapi filsafat yang sekarang banyak yang kita ketahui, banyak manfaatnya, tetapi bisa menjadikan orang berpikir kritis dan radikal secara tidak sistematis. Dia berpikir untuk menyangkal Al-Quran. Dia berpikir untuk membuat orang jauh dari kebenaran, seakan-akan dia benar. Tetapi filsafat yang sebenarnya ialah filsafat akhirat, yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita mencari akhirat untuk sampai kepada Sang Ilahi dengan cara kita berada di bumi. Maka manfaat tersebut saya dapatkan pribadi dalam sebuah surah 41 Fussilat ayat 53, yang makna tersebut ada Allah, ada alam semesta, dan ada diri kita. Allah menciptakan alam semesta, ada 2, yaitu cahaya dan bunyi. Maka di dalam diri kita ada mata dan telinga. Maka cara pandang kita untuk sampai kepada akhirat, kita harus punya penglihatan dan pendengaran. Apa bedanya kita sama hewan? Kalau hewan hanya melihat, dia tidak punya penglihatan. Dan hewan hanya mendengar, dia tidak punya pendengaran. Maka hal itu harus kita berpikir secara rasional, kritis, radikal, dan sistematis agar apa yang kita pikirkan sampai kepada akhirat. Contohnya Rasulullah SAW, beliau mempunyai filsafat yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Filsafat beliau yang namanya Al-Quran itu meliputi dunia dan seisinya. Bagaimana cara beliau belajar dari
liang lahan sampai kembali ke tanah. Kita aslinya dari tanah, kita hidup di tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Maka apa yang kita pikirkan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kita ada nilai sarwa bakat yang harus kita ketahui. Contohnya, mana yang lebih hebat, kaki atau mobil? Pastilah kaki. Kalau tak ada kaki, maka mobil itu tidak akan berjalan. Mana yang lebih hebat? Allah ciptakan tangan dengan teknologi yang ada. Kalau tak ada tangan kita, pasti teknologi yang ada tidak akan berjalan. Maka Allah ciptakan diri kita ini 7 jengkal, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, dan seluruh tubuh dalam jeroan-jeroan kita itu sangat luar biasa Allah ciptakan. Afala tafakkarun, mengapa kita tidak memikirkannya? Makanya Allah suruh kita berpikir. Ada 7 cara berpikir. Afala tashkurun, afala tadabbarun, afala tafakkarun, afala tafqahun, afala ta'qilun, afala tashkurun, dan lain-lainnya. Maka itu cara kita berpikir, untuk kita berpikir filsafat dalam cara berpikir yang sepakat untuk tidak bersepakat. Dalam artian kita banyak punya pemikiran dan orang-orang punya banyak pemikiran, tetapi dia belum tentu bisa bersepakat dengan pemikiran-pemikiran orang lain tersebut. Maka alhamdulillah ada sedikit hambatan yang saya dapatkan, yaitu cara berpikir filsafat. Banyak orang yang mengatakan filsafat itu bisa membuat kita sesat, tetapi jika kita pelajari dengan Al-Quran, sumber utamanya kita melalui proses diri kita dan kita melalui tujuan dengan alam semesta yang kita lihat, maka filsafat kita akan sampai kepada Sang Ilahi. Maka bagaimana upaya yang akan kita inovasikan atau kita motivasi dalam rangka berpikir secara untuk sampai kepada Ilahi, yaitu dengan cara fikirnya Allah melalui Al-Quran, melalui sholat, dan melalui infak yang kita kerjakan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.